Pak Sir, halo Pak. Wah, kayaknya asik dengerin apa ini Pak? Musik apa ini Pak? Ini asik banget nih, apa Pak? Ini Oh, dulu ini apa ya, sahabat lama ini loh Pak Asep. wah, Saya tuh ini kan akhir tahun loh Pak Asep. iya Pak. Jadi kan saya tuh kadang-kadang kangen kalau lihat foto-foto gini ya, konten-konten ini gitu. Iya Pak. Jadi becacah ini gitu. Tahun berapa itu Pak? Ini kan awal-awal ya Pak Asep. Awal. Tahun BK gitu. Iya. 2018. Oh, jadi awal terbentuknya teman BK itu 2018 Pak? Ya 2018an, karena waktu itu Pak Asep ada kegalauan gitu loh. Jadi kan saya kadang-kadang sering Jalur seperti apa ini Pak? Oh, kegalauan, terjadi kegalauan. kadang-kadang ngobrol sama Pak Argo dulu ya. Pak Argo waktu di Prodi kan, mahasiswa itu kalau diberitahu info-info gitu kok apa ya, nggak dapat gitu loh. Nanya lagi gitu. Nanya terus ya Pak? Nah, akhirnya terus kita kayak apa ya yang bisa kita buat biar teman-teman mahasiswa tuh dapat info akademik atau apapun itu tuh biar cepat gitu loh Pak Asep. Nah terus akhirnya udah yuk kita buat. Waktu itu aku kayak ini butuh sesuatu yang bisa digunakan untuk menyampaikan info-info ke teman-teman mahasiswa waktu itu Pak Asep. Iya Pak. Terus saya kepikiran, saya cari-cari teman-teman yang suka gitu di media sosial kayak gini. Konten. Iya, waktu itu emang apa ya, konten-konten teman-teman belum sekeren sekarang sih Pak Asep. Nah sekarang kan kayak Hima, Lab, Prodi itu kan udah aktif medsos, terus kontennya juga udah bagus-bagus. Nah, zaman dulu itu kan apa ya, belum begitu aktif dan kontennya masih biasa, atau mungkin kalau informasi akademik itu kan mungkin di apa ya, di siang gitu ya, hanya tulisan aja itu kan keterangannya kok tidak menarik untuk mahasiswa gitu Pak. Jadinya makanya tanya terus itu ya Pak? Iya, udah dijelasin ini ini gimana Pak, ini gimana Pak kan. Nah kalau satu orang waktu itu Pak Argo terus yang nanya seprogram studi itu kan ada ratusan mahasiswa kan ya pusing gitu Pak. Pusing ya Pak. Ya, terus ya udah akhirnya kepikiran itu. Akhirnya aku nyari beberapa teman-teman yang menginterest di situ, punya apa ya, punya semangat untuk belajar juga gitu. Terus waktu itu 3 orang sih Pak Asep. Siapa aja Pak? 3 orang Diri teman BK itu yang pertama tuh masih ingat panggilannya tuh Mas Cacik ya Mas. Sekarang tuh ya, aslinya namanya Chandra. Oh, Mas Chandra. Ya sekarang jadi guru di SMP, terus juga sedang ngambil pendidikan profesi konselor juga. Terus kemudian ada Mas Andia Aman Mas waktu itu. Mas Andia Aman itu sekarang kemarin terakhir dapat kabar ikut PPG. Terus kemudian ada lagi waktu itu Mas Iqbal kalau nggak salah, tapi bukan Mas Iqbal yang di Hima itu, bukan. Ada lagi. Nah cuman seiring berjalannya waktu ya biasa kan ya, setiap anggota tuh pasti ono yang ada kesibukan lain gitu. Masing-masing ya Pak. Terus akhirnya ya ini yang benar-benar bertahan, bisa kita buat kerja bareng yang Mas Chandra tuh ini orang ini. Oh iya Pak. Ya, terus waktu itu kita ya buat ini Pak Asep, Instagram memang platform yang platform utama kita untuk menyampaikan info ke teman-teman mahasiswa gitu kan. Terus akhirnya semakin kesini terus banyak juga yang tertarik tuh. Di sini ada ini sopo ini Mbak Atun, Mbak Silvi, terus ini ada Mae itu namanya Miftah. Itu terus ini ada Mas Siti, Mas Anden, kemudian Mas Bowo ada ini. Waktu ini apa acara ini sih, bukber waktu itu. Bukber banyak, bukber kita ngumpul bareng pakai Discordnya putih. Nah kita buat konten juga di sini juga yang megang kamera waktu itu Mbak Amal gitu ya.
Terus ya itulah keseruan kami gitu Pak Asep. Jadi waktu yang benar-benar tim, mungkin Pak Asep kalau nonton di YouTube teman BK yang di film Bangku Kosong, kayu tak terbakar, itu kayak apa ya, saya tuh kayak gini, ini adalah the dream team kami gitu ya. Jadi kadang-kadang itu dibantu ada Mas Bagus juga, Mas Bagus dulu mahasiswa BK, terus dia juga punya keterampilan di video maker juga, terus sempat kerja juga ikut influencer dari Semarang gitu kan, YouTuber dari Semarang, dia jadi editornya gitu. Terus ya ininya teman-teman BK itu ya lahir dari situ Pak Asep, dari kegalauan misalnya kita pengen sharing informasi ke teman mahasiswa biar ada informasi apapun tuh mereka nggak ketinggalan gitu loh Pak Asep. Dengan dikemas dengan media yang menarik juga itu ya jujur aja teman-teman belum semasif sekarang ya untuk membuat konten terus dengan kreativitas yang keren seperti sekarang ini. Adanya tuh yang di website yang hanya tulisan gitu. Iya gitu. Terus ya dengan begitu teman-teman terus alhamdulillah banyak yang terbantu gitu kan. Terus kita juga sering buka ini nih Pak Asep bagi teman-teman siapa aja yang pengen belajar bareng dengan teman BK gitu, ayo gabung nggak apa-apa gitu. Ya artinya kita tidak menjanjikan atau tidak ada ini ya Pak Asep kayak kalau keuntungan secara materi sih ya nggak ada ya. Kita hanya komunitas apa sih kita ini, seperti kita belajar bareng jadi teman-teman bisa dapat keterampilan baru itu aja sih. Terus nah yang menarik itu kayak gini, bagaimana cara kami untuk menghidupi diri gitu ya gitu. Jadi ya pastinya anak-anak muda kan juga pengen kemana-kemana kita ngumpul bareng kan nggak hanya kumpul aja, pasti butuh ya mungkin untuk minum gitu. Gimana nih? Nah akhirnya kita tahu bahwa setiap tahun universitas-universitas yang ada program studi BK itu pasti ngadain kompetisi Pak Asep. Lomba-lomba gitu. Misalnya media, BKP, KKP gitu kan sering. Nah kita sering yang di bagian media itu Pak Asep itu nanti kita buat videonya kita kirim, terus ya alhamdulillah ya udah sering banyak dapat apresiasi, dapat juara. Nah biasanya kan dapat ini nih trofi atau sertifikat plus uang mobilan gitu lah itu kita ini teman-teman tuh dengan sukarela kayak yaudah ini untuk kas kita bersama gitu Mas. Nah kalau kita mau kemana ya kita pakai uang itu. Jadi gitu. Jadi itulah cara kami bertahan ya begitu. Kita ya kalau Hima itu kan memang jelas ya ada SA dari lembaga, dari Ibu Rektor, dari Pak Rektor gitu ya. Kemudian apalagi gitu. Kita kan punya komunitas yang ya nggak ada apa-apanya maksudnya. Tapi kita pengen berusaha untuk ngajak teman-teman bisa belajar bareng dan bisa berbagi bareng itu sih intinya. Dan waktu itu benar-benar saya tuh apa ya, kayak misalnya Mbak Amal ya sekarang dia aslinya Kalimantan ya keren banget. Dari Kalimantan Pak? Iya, itu keren banget. Jadi misalnya kita buat konten gitu pagi gini teh gitu malam itu udah jadi. Wah cepet banget ya Pak. Jadi udah apa kita ngobrol gitu diskusi ini dari ini ya keren nih, oke publish gitu. Terus ada lagi terus Mas Siti, Mas Aceh dan tadi yang ya Mbak Ulia gitu juga sekarang dia juga sambil lanjut studi sambil membangun medsosnya ya TikTok utamanya dia sering mengunjungi tempat-tempat ada wisata gitu. Itu udah yang view itu banyak banget ribuan itu Pak Asep. Tapi ya bangganya kami itu teman-teman yang sekarang udah berkarya ya sukses dengan cara mereka masing-masing. Ketika di sekolah tuh ya alhamdulillah tidak kehilangan kreativitasnya gitu Pak Asep. Yang membuat saya kadang-kadang dengan teman-teman di sini tuh kayak wow gitu. Jadi kadang tuh nah setelah itu terus kan pandemi ya, pandemi waktu itu walaupun kita juga masih berkarya dengan Ulia, dengan Iqbal yang Iqbal Hima itu juga sempat join ke kita juga beberapa nomor kompetisi kita juarai di Jogja waktu itu. Terus ya alhamdulillah teman-teman banyak penghargaan di masa pandemi itu.
malahan waktu itu karena semua perlombaan digelar secara online gitu kan, itu keren banget. Cuman masalahnya Pak Asep, nah regenerasinya tuh yang nggak ada Pak Asep. Itu kan, ini lah gimana mahasiswa nggak ada yang ke kampus kok? Iya ya Pak. Kan Pak Asep Pandemi gimana? juga. Saya masuk kampus saja itu semester 4 ya Pak. 1, 2, 3 online ya? Online. Nah, ya, kita waktu masih ada teman-teman tuh setiap perkuliahan baru ya, tahun akademik baru lah gitu ya, Iya. teman-teman misalnya tuh inisiatif tuh, mau ke kampret Pak gitu kan. Iya, dan akhirnya ya banyak tuh Mbak Arum, terus ada Adinda, terus apa nama tuh Afil, siapa itu, saya beberapa nama yang masih teringat gitu. Terus setelah pandemi ya udah, terus akhirnya kayak mandek gitu. Berhenti ya Pak. Iya, maksudnya teman BK sempat apa ya hidup tuh ya enggak, mati pun juga ya jangan gitu ya, namanya ya tetap kita berusaha untuk bisa berbagi dengan teman-teman, walaupun dalam perjalanannya sekarang teman-teman udah keren-keren juga, tapi dari situ akhirnya kita juga bersyukur ya, itu bisa menjadi semacam trigger bagi teman-teman. Teman-teman dari Himba itu kalian kan keren-keren kontennya, apapun informasi akademik itu Pak Asep kan akhirnya di-share di situ. Akhirnya teman-teman sekarang juga udah nggak ketinggalan informasi lagi. Bahkan yang paling keren kan ada informasi apa gitu dari lembaga, dari rektor gitu ya. Dosennya belum tahu, mahasiswanya sudah tahu duluan kan. Iya Pak, benar. Gercep-gercep sekarang. Iya, dan itu alhamdulillah gitu Pak Asep. Jadi kalau dulu tuh belum ketinggalan informasi, terus sekarang udah bener-bener cepet tahu informasi gitu. Tapi dari situ akhirnya ya kita mencoba untuk apa ya, masuk ke yang lain gitu. Maksudnya kalau teman-teman sekarang informasi-informasi akademik, non akademik di kampus itu sudah banyak yang garap, ya udah, maksudnya kita nggak usah ke situ lagi, maksudnya kan udah banyak informasi juga gitu. Nah kita juga cari yang lain, mungkin informasi apa yang bisa kita berikan. Nah akhirnya waktu itu Pak Asep alhamdulillah tertarik ke sini, terus kita bikin kegiatan konten-konten tentang info kos-kosan, makanan, macam ya. Iya itu. Jadi, nah itu perjalanannya sampai akhirnya. Nah ini kan tahun 2023 Pak Asep, dan ini juga masuk tahun kelima tuh Pak Asep. Iya. Yang 5 tahun gitu. Jadi saya tuh tadi lihat kontennya, wah ternyata nggak terasa ya 5 tahun gitu. Sudah 5 tahun teman Iya. Iya. Walaupun 5 tahunnya tuh sebenarnya di awal tahun sih. Jadi sekitar Februari atau Maret itu ya. Jadi besok kalau mau 2024 awal itu ya sudah masuk tahun ke-6 sebenarnya. Oh, tahun ke-6 malah ya Pak. Ya, jadi kan ini akhir tahun nih, ini masuk ke tahun ke-5. Jadi ya mungkin ulang tahunnya tuh di awal tahun lah gitu. Dan sampai kemudian ngecek gitu, wah followernya kalau bagi orang-orang yang suka follower ya, tapi kalau bagi kami sih sebenarnya enggak, bukan yang utama dia. Iya, masuk 1000 gitu. Sudah banyak ya Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Artinya ya yang suka dengan kami, maksudnya dengan teman-teman, dengan teman BK konten-kontennya ya oke, silahkan bergabung. Tidak wajib untuk follow gitu kan. Akun juga tidak kami privat atau pokoknya apapun boleh bebas gitu. Dan alhamdulillah ke situ, dan artinya capaian yang selama ini sudah kita dapatkan tuh ya berkat teman-teman juga dulu gitu kan, sudah berjuang bisa membangun ini gitu. Jadi katanya kok ya eman-eman kalau misalnya ini selesai gitu selesai. Dan depan tuh pengen Harus ada generasi penerus dan terusnya ya kan. iya Pak, saya makanya Pak saya bisa join di sini tuh ya kami itu bersyukur banget kok ya. Ini Pak. Gitu. Dan nanti mungkin masuk kalau ini kita ya termasuk teman-teman mungkin nanti yang ya semester 1, semester 3 ingin bergabung dengan kita, silakan kita ekor untuk belajar bareng ya Pak. Jadi kan kita tidak menawarkan yang wah di sana pasti enak nih dapat apa ya cuan gitu ya maksudnya. Enggak sih, kita nggak punya itu sebenarnya. Ya tadi seperti saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan itu ya kita harus berusaha.
banyak kompetisi kok yang bisa kita ikuti. Nah, kita bisa belajar bareng, kita bisa meningkatkan skill kita di situ, kemudian ikut berbagai kegiatan itu, rezeki ini ya dapat rezeki gitu ya, nanti bisa buat bareng-bareng juga gitu. Ya, jadi nanti teman-teman kalau saya, ayo kita bisa sharing bareng, kita bisa belajar dari sini. Oke, silakan. Jadi itu harapan kami tahun 2023 ya, Iya. 2024 ya Mas. Iya Pak. Siapa Mas ini? Saya juga ada rencana paling ya di kontrakan aja. Harapan teman BK di 2024 apa Pak? Ya. Jujur kalau dulu tuh masih banyak tim ya, banyak teman-teman Iya. gitu. Saya tuh nggak pengen juga tampil seperti ini. Teman-teman aja deh, saya tuh Di belakang ya. cuman sekarang ya gimana lagi, belum ada teman-teman yang iya. Udah dulu ya, ya harapannya ini nanti bisa terus pokoknya apapun yang terjadi berkelanjutan. Teman-teman yang pengen kita belajar bareng, ya memang kita lebih banyak di media ya, karena medsos, membuat podcast, membuat video, buat seperti gitulah. Yang penting emang basicnya karena kita juga pengen memberikan informasi, sebenarnya itu sih, kita pengen berbagi manfaat di sharing informasi ya begitu. Terus nanti ya kalau seperti diskusi kita kemarin tuh Pak Asep, kalau misalnya tidak ada aral ya kita bisa malah mengadakan pelatihan boleh, menarik Pak. Ya, soalnya nanti bapak ibu guru gue itu atau teman-teman yang pengen belajar di media digital untuk pembelajaran ya di tayangan BK ya utamanya ya. Ayo kita nanti kita bisa mudah-mudahan bisa terwujud. Oke, Pak, silakan. Nanti mungkin teman-teman alumni DBK kalau misalnya tertarik ya boleh DM atau komen aja ya Pak. Kita adakan pelatihan apa Pak? Media. Iya, pokoknya yang mudah-mudah saja Pak saya. Jadi itu apa ya? Kadang-kadang kalau kita ikut pelatihan tuh toolsnya, alatnya tuh yang apa ya, mungkin sebelumnya nggak kita kenal. Harus install dulu. Pokoknya kita cari alat-alat yang mudah saja, yang sederhana aja, yang di laptop atau PC teman-teman tuh sudah ada. Sudah mendukung ya Pak. Nanti ketika selesai kita belajar bareng tuh, ya itu bisa digunakan gitu. Jangan sampai kita pakai alat yang nanti selesai kegiatan udah nggak dipakai lagi karena emang nggak ada alatnya, atau memang harus install, dan ketika itu running di device kita tuh wah berat gitu ya, saking menyiksa banget. Iya Pak, terlalu memaksakan ya Pak. Iya. Kita yang sederhana aja, tapi kita tunjukkan kreativitasan kita di situ ya Pak. Iya dong. Selain itu kalau misalnya pengen lihat ya kan, bisa cek ya Pak Asep ya di IG. Di IG teman BK. Teman BK ada di situ. Atau di YouTube-nya ya. Boleh ya. Kalau itu memang dulu awalnya memang banyak untuk unggah karya-karya video ya, karena memang kami waktu itu emang lebih banyak concern ke ini sih, pembuatan ya video-video pendek begitu untuk teman-teman juga, untuk kegiatan-kegiatan kompetisi, lomba-lomba ya, informasi-informasi ada di IG. Nah kira-kira seperti itulah nanti yang mungkin bisa kita bagi bersama. Itu betul. Begitu dari awal sejarah sampai tujuan teman BK terbentuk sampai harapan untuk tahun ke depan ya Pak. Iya. Ya itu sih sebenarnya. Oke. Terus ya lebih dari itu mudah-mudahan nanti teman-teman Pak Asep ya harapannya bisa terus berkembang. Terus juga bisa berbagi lebih banyak ke teman-teman muda ya, teman-teman yang anak-anak muda ini kita bisa berbareng. Atau nanti mungkin apakah ada acara apa gitu yang kayaknya bisa kita duduk bareng dengan teman-teman yang sedang merencanakan kehidupan masa depannya. Aku mau begini, kalau kita ada bingung nggak mau berskripsi apa, boleh kita ngobrol dulu ya. Nah, sebab tahu nanti juga dari obrolan yang receh-receh itu
terbersit atau ada ide gitu Ada ya. ide, inspirasi. Wah, di sini kemana? Di sini kemana? Pak saya mau kemana setelah ini? Wah, saya ya nyelesain skripsi saya dulu, Pak. Ya, jadi itu teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti, oke Pak Asep, apa ya, kayak kebersamaan ini hanya apa ya bisa terus berlanjut gitu. Saya juga terinspirasi sebenarnya dari salah satu akun YouTube waktu itu. Keren banget. Apa itu? Nah, beliau itu foundernya ini adalah lulusan psikologi dari UI teman-teman, Pak Asep. Dan waktu itu sering beliau unggah apa ya semacam ini konten-konten yang berbau tentang psikologi gitu ya, pengembangan diri gitu. Itu mas dalam media apa, Pak? YouTube YouTube. ya, tipografi atau video pendek animasi juga seperti itu. Dan awalnya memang banyak dari teman-teman di prodi kita itu ketika buat materi kesana referensinya. Akhirnya seperti itu saya nanya penasaran gitu, dari mana? Oh dari ini gitu ya, tadi gitu ya, cukup ya menginspirasi. Terus akhirnya saya coba mengunjungi, wah ya sih cukup menginspirasi begitu. Nah setelah beberapa waktu saya ini coba mengunjungi lagi, wah ternyata sudah berkembang, ternyata sudah ada websitenya juga, dan itu juga sudah menjadi badan usaha, nggak tahu apa CV atau PT begitu Pak Asep. Dan di situ juga ada ini semacam apa ya, kegiatan-kegiatan pelatihan, layanan begitu ya, layanan psikologi, pengembangan diri, kayak konsultasi dan seterusnya. Jadi itu keren banget ya, karena beliau tadi memang foundernya adalah lulusan dari psikologi. Nah nanti mungkin teman-teman BK-nya apakah ya, kalau harapannya saya bisa terus kerja bareng dan bisa mengembangkan kesehatan-nya, memang lebih ke ini sih ya, ayo kita bisa apa ya, bisa berbagi sesuatu untuk teman-teman khususnya di dunia BK gitu ya. Ya walaupun nanti tidak menutup kemungkinan dengan banyak orang ya, tapi konsepnya kan memang ya, kita lahir di sini, ini itulah yang menjadi harapan. Mudah-mudahan teman-teman ya, oke nanti gitu. Ya, gimana Mas? Saya jadi tahu Pak dengan cerita-cerita semua teman-teman BK yang terdahulu, Pak. Iya. Senior saya. Itu sampai pernah ya kegiatan yang kemarin. Ini satu cerita aja, itu keren banget. Jadi kegiatan prodi waktu itu yang apa? Expo Expo kewirausahaan, pemutaran film pendek karya teman-teman mahasiswa yang di mata kuliah ini ya, media BK. Itu pernah yang garap dari kepanitiaan itu kita waktu itu. Sampai kapan? Jadi kita kerjasama dengan waktu itu dengan EduHub ya, satu badan ya, satu ini ya, program karena dia adalah non-profit Pak Asep, non-profit. Jadi satu program yang dimana dia untuk pengembangan anak-anak muda. Nah ini program ini yang mendanai memang dari luar negeri begitu, dan sengaja bareng mereka begitu. Jadi yang buat semua tuh kita, terus dari teman-teman semester 7 kan waktu itu mata kuliah entrepreneur dan juga media BK semester 5, kita tinggal undang aja di hari H gitu. Terus ya saya benar-benar melihat teman-teman di situ tuh ya kerjasamanya, terus bagaimana saling menguatkan buat satu acara tuh keren banget. Itu teman-teman bisa lihat di IG teman juga di yang acara Fana Merah Muda. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Ya, itu adalah hasilnya. Jadi kalau sebelumnya memang kepanitiaan itu memang dari teman-teman ya yang punya mata kuliah ya. Tapi ini spesial dari teman spesial ya. Terus pokoknya hari H langsung kita undang gitu ya, dari prodi teman-teman langsung silahkan gitu. Jadi ya acaranya di luar kampus gitu, dan alhamdulillah sukses gitu. Itu yang membuat saya wah keren nih gitu, sampai selesai itu malam jam 11 ya. Sampai jam 11 malam. Maksudnya sebelum malam itu udah kita udah bersih semuanya, clear gitu ya. Misalnya ada apa, bersihin sampahnya apa gitu kan, kita udah bersihin. Oke selesai.
Itu satu-satunya ya kegiatan yang kita apa ya, benar-benar kita menjadi IO-nya di situ ya, walaupun ini non profit ya, IO-nya di situ dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu harapannya Pak Asep, itu sejarahnya perjalanan kami kita waktu mungkin Pak Asep belum hadir di sini ya. Di sini ya. Pak saya masih jauh, gimana ya Pak? Tapi ya senang, alhamdulillah, terima kasih Pak Asep. Beberapa waktu terakhir sudah mau join dan bisa mengisi lagi di teman BK. Waktu itu memang teman BK udah lama banget nggak ada konten, paling hanya story yang ya sifatnya informasi akademik aja sih. Oke, itu Pak. Saya juga terima kasih Pak. Saya di sini juga benar-benar belajar gitu. Ya kita alhamdulillah juga Pak, sebenarnya di prodi kita punya fasilitas yang luar biasa, Iya, bisa manfaatkan. Bener Pak. Alhamdulillah mahasiswa juga ya, Mas Alan, asisten lab juga support banget dengan ini semua. Terus ada beberapa dosen ya dari dulu saya seperti Bu Ari, Bu Ana, kemudian Pak Arbu dan semuanya begini. Bapak Ibu dosen semuanya bersupport banget untuk pengembangan diri mahasiswa, sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk berkreasi, gitu. Itu sih Pak Asep semuanya. Jadi ya ini semuanya adalah ya semuanya gitu ya. Ini hasil dari ya kerjasama kita semua ya Pak. Iya, mudah-mudahan nanti juga tetap terus berlanjut gitu. Dan akhirnya juga dengan ini alhamdulillah teman-teman akhirnya bisa berkreasi di media sosial masing-masing. Terus informasi apapun tentang kemahasiswaan, akademik apapun itu sekarang udah benar-benar luar biasa, udah benar-benar cepet banget gitu. Jadi apa yang dulu menjadi kegelisahan kami gitu ya sekarang sudah terjawab. Nah mungkin dengan seperti ini saatnya teman BK harus memikirkan hal lain apa kira-kira yang bisa dilakukan gitu kan, bisa berkarya di ranah mana lagi ya Pak gitu kan. Iya, jadi yang saya di kolam ini ya monggo silahkan teman-teman untuk bisa ngurusi. Nah kita coba mencari hal yang lain. Nah ini menjadi harapan nanti di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Pak. Baik teman-teman semua, inilah history dari teman BK. History dari awal terbentuknya loh ya Pak, sampai sekarang bisa berjalan alhamdulillah. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Kami mengundang, Pak Asep mengundang teman yang ya mungkin kalau yang sudah semester 5, 7 saya kira sudah banyak kesibukan, banyak kegiatan, banyak tugas juga, betul. Fokus dengan kuliah. Kalau yang semester 1, semester 3 kan masih agak-agak ya slow ya. Kalau pengen belajar bareng oke silahkan aja ya gitu ya. Kita coba untuk berbagi bersama. Oke teman-teman, terima kasih sekian dari teman BK ya Pak. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi konten-kontennya. Amin. Ya terima kasih. Terima kasih.